kesadaran untuk mengumpulkan dana pensiun Ya. di Indonesia ini kan sebenarnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita masih sangat terbatas begitu. Lalu strategi apa yang menurut Bapak ini tepat untuk bisa mensosialisasikan kesadaran untuk bisa mengumpulkan dana pensiun di masyarakat? Oke, terima kasih. Jadi gini, saya pernah membuat survei kecil-kecilan lah. Itu kita coba interview sekitar 1.000 orang, memang tidak mewakili populasi Indonesia karena memang ini dilakukan di Jakarta gitu ya. Sebetulnya seberapa banyak orang yang tahu mengenai dana pensiun lembaga keuangan ya. Apakah memang program pensiun itu menjadi bagian yang penting yang harus disiapkan. Semua rata-rata bilang itu penting. Tapi begitu kemudian ditanya apakah mereka tahu tentang DPLK dan DPPK atau program dana pensiun yang memang dibawa waktu itu undang-undangnya masih 1192 ya. Mereka bilang dari 10 orang mungkin hanya 2 atau 3 orang yang tahu. Itu pun karena dia bekerja di perusahaan yang memiliki program pensiun ya secara sukarela melalui DPPK ataupun DPLK. Jadi memang PR-nya masih panjang, terutama kalau kita bicara masyarakat Indonesia ya, yang memang yang harus kita perkuat itu adalah literasinya, ya. Jadi edukasi mengenai dana pensiun, karena dana pensiun ini kan sesuatu hal yang kita tidak bisa hindari ya. Getting old itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tinggal nanti pilihannya adalah menua bahagia, getting old gracefully gitu ya, atau misalnya menua dengan cara apa? Sekarang kan juga lagi tren tuh mengenai generasi sandwich ya. Jadi menua dengan bergantung dengan kepada orang lain. Nah itu sebetulnya yang kita harus dorong terus gitu ya, bagaimana literasi ini bisa dijalankan secara efektif ya. Nah ini yang masih menjadi PR Bu Anneke. Ya. Baik, tapi sejauh ini seperti apa sih profil usia mayoritas anggota DPLK? Apakah memang lebih banyak di usia yang sudah tua atau usia mudanya ini juga cukup banyak peminatnya? Cukup banyak, justru sekarang usia produktif paling banyak. Antara 30 sampai 45 karena memang 30 tahun itu usia yang sudah matang lah kurang lebih ya, usia yang sudah matang, dia sudah tidak berpindah-pindah lagi perusahaan, biasanya antara 25 sampai 35 ini masih nyari-nyari gitu ya. 25 sampai 30 ini masih nyari-nyari. Nah 30 itu biasanya memang mereka sudah matang, dia sudah stay di satu perusahaan tertentu lalu kemudian berkarir. Jadi kalau kebetulan saya juga pengurus DPLK Indo Life Pension Tama, jadi kalau di kita profilnya kebanyakan ya memang di usia 30 tahun sampai dengan 45 tahun itu usia-usia produktif. Ya biasanya kan usia pensiun di usia 55 tahun ya, walaupun sekarang ada juga beberapa perusahaan yang sampai 60 tahun. Jadi kalau dari 30 tahun sampai 55, 25 tahun mereka mempersiapkan, mereka menabung dengan rutin gitu ya, tanpa dengan disiplin, tanpa kemudian mengambil. Tadi ada istilah makan tabungan segala gitu ya, tanpa kemudian diambil dana tersebut. Saya yakin itu bisa menjadi modal buat kita pada saat kita mencapai usia di mana kita sudah tidak produktif lagi. Kan seperti itu ya. Memang tantangannya masih besar terkait dengan bagaimana menumbuhkan kesadaran orang gitu ya untuk menabung di dana pensiun ya, atau mungkin di JHT juga bisa gitu ya, tetapi kan JHT begitu dia keluar bisa dicairkan ya, terus kemudian dibelikan sesuatu lah, inilah itulah gitu kan. Sebetulnya konsepnya nggak begitu, konsepnya itu sebetulnya ditahan, di keep azas portabilitas, kita bisa pindah perusahaan tetapi itu tetap ditabungkan ya di perusahaan yang baru dengan saldo yang mungkin sudah terbentuk dari perusahaan yang lama sampai kemudian dia usia pensiun. Nah ini tantangan yang memang kita harus hadapi ke depannya, bagaimana yaitu menumbuhkan kesadaran itu. Caranya seperti apa? Banyak sebetulnya cara yang kita bisa lakukan ya. Yang pertama sebetulnya bagaimana nih dari 10 orang ini setidaknya 8 orang dulu deh tahu mengenai pentingnya program pensiun. Kurang lebih begitu. Baik, tapi evaluasi pertumbuhan peminat DPLK dari generasi muda di 2023 itu seperti apa? Memang rada melambat ya kalau kita bandingkan di periode-periode sebelumnya gitu ya. Pertumbuhannya bisa sampai double digit ya, di atas 10%.
di tahun 2023 memang saya baru punya data sampai bulan Juni ya. Karena memang kita lagi masih mengumpulkan dari industri data-data, mudah-mudahan bisa naik. Mungkin itu perkiraannya di angka sekitar 6-7% ya. Itu pun sebetulnya lebih banyak tumbuh dari existing company, existing perusahaan yang memang sudah menjadi on board ke dalam program dana pensiun sebelumnya. Mereka kan juga merekrut orang lebih banyak, mereka juga melakukan pengembangan dan segala macam. Tapi it's okay, nggak ada masalah. Jadi kita bisa mulai dari situ ya. Itu cukup positif sih ya, walaupun memang tidak bisa dibandingkan beberapa tahun yang lalu ya, apalagi sebelum pandemi. Ini kan memang lagi dalam proses recovery lah. Mudah-mudahan nanti di 2024, 2025, apalagi setelah tahun politik ini kita lalui, orang lebih confident lah, perusahaan-perusahaan lebih confident gitu ya untuk ikut ke dalam program dana pensiun, dan yang sudah ikut juga bisa lebih ekspansif dalam hal pengembangannya. Kurang lebih begitu. Baik, artinya jika di 2023 targetnya mungkin 6-7% tadi Bapak sampaikan, Bapak optimistis di 2024 ini mungkin akan lebih tinggi dari angka harusnya begitu. Apalagi kalau misalnya memang kita kan punya tujuan nih katanya yang lagi digembar-gemborkan ya secara politik ya. Di 2045 kita menjadi negara maju lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini kan sebetulnya bergerak secara paralel dengan pertumbuhan industri ya, termaksud di dalamnya industri dana pensiun sebagai penyokong lah. Ini kan industri dana pensiun ini kan sebetulnya industri-industri yang memberikan solusi keuangan jangka panjang buat pembangunan gitu ya. Jadi seharusnya memang harus diperhatikan, dan saya optimis, sangat-sangat optimis gitu. Kalau memang trajektorinya ke arah sana, tentunya nanti juga tingkat pendapatan masyarakat Indonesia juga meningkat at some point sampai pada suatu tahap di mana memang ya semuanya sudah terpenuhi. Jadi ada leftover, ada sisa yang memang bisa dialokasikan ke program-program pensiun yang bersifat sukarela itu tadi. Baik, Bapak melihat timeline-nya seperti apa? Kalau memang targetnya di 2045, apakah sudah ada timeline? Kalau kemarin baru 6-7%, seperti apa timeline untuk menuju ke 2045? Gini, industri dana pensiun ini kan terutama DPLK itu mulai diperkenalkan di tahun 92 melalui Undang-Undang 1192. Lalu kemudian Undang-Undang 1192 ini dicabut oleh Undang-Undang kemarin yang baru itu Undang-Undang P2SK ya, penguatan dan pengembangan sektor keuangan, yang termaksud di dalamnya adalah dana pensiun. Roadmap-nya adalah itu tadi ya, bagaimana dana pensiun bisa menjadi solusi keuangan jangka panjang untuk pembangunan gitu ya. Nah, kita memang harus duduk bareng lah bersama-sama gitu ya dengan para stakeholder. Ini gimana nih kita, terutama yang tadi saya bilang itu, meningkatkan literasi, karena literasi kita masih sangat minim ya, literasi kita sangat minim gitu ya. Mudah-mudahan dengan kesabaran, ini kan sudah 30 tahun juga kita berjalan dan kita sangat sabar mengikuti pertumbuhan tingkat pendapatan masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, mudah-mudahan nantilah dengan kebijakan-kebijakan yang memang sudah ada, trajektorinya jelas, kita menjadi negara maju 2045 dengan tingkat pendapatan X amount of money gitu ya. Ini kita bisa ikut sedikit-sedikit, karena memang kalau kita bicara dana pensiun itu jangka panjang sih. Mau pengembangannya dan juga istilahnya solusi keuangan itunya kan memang sampai usia pensiun ya. Jadi kita ikutlah, secara paralel berjalan bersama.